Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Indonesia Forward in association with Halo warga Jakarta, saya lagi ada di Tebet Eco Park yang ada di Tebet, Jakarta Selatan dalam Indonesia Forward Dapur Kurban 2022. Dalam acara ini, Pemprov DKI Jakarta punya acara yang spesial untuk Idul Adha, yakni Dapur Kurban 2022. Ya, setelah 2 tahun kemarin sempat ditiadakan karena pandemi COVID-19, tahun ini alhamdulillah Dapur Kurban kembali terselenggara. Dalam Dapur Kurban 2022, Pemprov DKI Jakarta mengumpulkan hewan kurban, kemudian menyediakan hewan kurban, mengolah hewan kurban, lalu mendistribusikannya kepada warga Jakarta, terutama untuk anak yatim dan penerima manfaat. Seperti apa penyelenggaraannya? Kita langsung lihat yuk. Takbir berkumandang di Jakarta International Stadium, Jakarta Utara pada Idul Adha 1443 Hijriah. Stadion bertaraf internasional ini kembali menjadi lokasi pelaksanaan sholat Id. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta dan masyarakat dari berbagai wilayah Jakarta. Gubernur Anies menilai sholat Idul Adha kali ini terbilang tanpa kendala dan hampir serupa dengan sholat Idul Fitri Mei lalu. Alhamdulillah tidak ada, dan karena sudah pernah menyelenggarakan maka seluruh jajaran relatif sudah terbiasa. Di balik kelancaran pelaksanaan sholat Id di JIS, ada kolaborasi lintas jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan kebersihan area JIS sebelum dan sesudah sholat Id. Mulai dari PPSU Kelurahan, Pemkot Administrasi Jakarta Utara, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Gulkarmat, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP. Kurang dari 2 jam, seluruh penanganan kebersihan tuntas dilakukan. Seluruh jemaah juga bisa keluar dari area JIS dengan tertib dan lancar. Tidak terjadi kemacetan panjang di sekitar lokasi setelah sholat Id. Pada momen Idul Adha di JIS ini, Gubernur Anies juga menyerahkan hewan kurban, seekor sapi seberat 1,2 ton kepada pihak panitia hewan kurban. Selanjutnya hewan kurban tersebut dibawa ke rumah pemotongan hewan Dharma Jaya, Cakung, Jakarta Timur. Menurut Gubernur Anies, pihaknya telah melakukan sistem pemantauan pasokan hewan kurban secara tertib dan rapi dalam memenuhi kebutuhan hewan kurban di area dalam dan luar DKI Jakarta. Dengan sistem pemantauan yang rapi, tertib, menimbulkan kepercayaan. Dan karena itulah kemudian membuat banyak orang dari luar Jakarta memilih untuk mengambil hewan kurbannya dari Jakarta, karena di Jakarta ada pemeriksaan yang rapi dan tertib. Dan kami berharap ini nantinya bisa menjadi rujukan bagi semua, bahwa ketika memasuki Idul Adha, sistem pemantauan yang disiapkan dengan baik sejak awal menghasilkan kepercayaan, dan mudah-mudahan ini akan bisa meluas lagi. Manajer RPH Perumda Dharma Jaya Indra Gunawan mengatakan, semua hewan kurban yang tiba di tempat pemotongan telah diperiksa secara intensif oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta untuk memastikan kesehatannya di tengah wabah penyakit mulut dan kaki. Kemudian masuk ke yang ke lain sistem, masuk ke jalur pemotongan seperti yang Bapak lihat tadi, kemudian sampailah di sini untuk proses pencacahan. Itu yang proses sampai pemotongan, Pak. Kalau untuk sampai ke distribusi, kita juga ada yang memang daging yang dibawa langsung para pengurban, tapi juga ada yang permintaan untuk kita kirimkan, itu kita kirimkan juga dengan angkutan yang berpendingin, standarnya berpendingin, jadi menjaga kualitas dari daging-daging yang akan dikirim. Perayaan Idul Adha tahun ini juga sekaligus menjadi momentum digelarnya kembali program Dapur Kurban Jakarta yang sebelumnya sukses digelar pada tahun 2019. Ini merupakan terobosan dari Pemprov DKI Jakarta yang tidak sekedar membagikan daging kurban mentah, tetapi sudah diolah. Daging kurban diolah oleh hotel dan restoran di bawah naungan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Provinsi DKI Jakarta.
Di salah satu hotel, daging kurban diolah menjadi rendang yang nikmat dan kaya rasa. Proses pengolahan yang tepat oleh chef profesional membuat rendang tidak hanya empuk, tetapi juga rendah kolesterol. Kalau itu sih lebih ke metode cookingnya. Seperti yang saya bilang tadi, untuk tenderizernya itu kita penyetiman kembali. Jadi prosesnya itu pemaksimalan untuk kematangan yang sempurna. Kalau untuk masalah kolesterol, kita sebelum pengolahan kita menggunakan sedikit soda sama bahan dari nanas. Jadi dia untuk nurunin kadar kolesterolnya. Jadi dia langsung ngebuang lemak-lemaknya secara otomatis. Walaupun diolah di dapur profesional di hotel berbintang, sesuai aturan Pemprov DKI Jakarta, santapan Idul Adha ini harus dipastikan lulus uji higienis oleh Dinas Kesehatan Kecamatan. Masyarakat juga tidak perlu lagi untuk ada beban tambahan biaya untuk pengolahan. Artinya masyarakat juga sudah bisa menikmati standar perhotelan. Jadi nilai manfaatnya dari kegiatan ini sangat dirasakan. Jadi ada keterpanggilan sosial untuk ikut terlibat langsung memberikan kontribusi bagi warga yang memang berhak untuk menerima bantuan tersebut. Jadi kita mengajak kemudian karena memang panggilan sosial, Grand Mercure, hotel-hotel yang ada di Jakarta Pusat juga ikut dengan sukarela ikut ambil bagian. Total ada lebih dari 10.000 paket olahan daging kurban yang dibagikan ke 15 rukun warga di kawasan padat penduduk di 10 kelurahan yang menjadi sasaran. Selain itu, paket makanan juga diberikan kepada kaum duafa dan anak yatim piatu. Selain koki hotel berbintang, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga melibatkan Badan Amil Zakat Nasional Basis DKI Jakarta, UMKM Binaan Jakarta, UMKM Legendaris, UMKM Milenial, dan UMKM yang tergabung dalam paguyuban pedagang mie dan bakso. Gubernur Anies menilai pembagian daging hewan kurban dalam bentuk hidangan siap saji yang dalam prosesnya diawasi Lembaga Asosiasi Profesi Keamanan Pangan Indonesia ini lebih efektif. Ada keuntungan yang satu, mengurangi kerumitan akibat daging basi. Karena ketika daging dibagikan dalam kondisi mentah, lalu ada delay, sehingga ketika sampai akhirnya mereka tidak bisa menggunakan. Dan kita tahu daging itu sensitif sekali dengan suhu udara. Karena itu ini penting. Yang kedua, dengan dimasak, maka ketika mereka terima, mereka tidak harus lagi mengeluarkan biaya untuk mengolahnya. Dalam kenyataannya kan harus dimasak, harus mengeluarkan apakah itu dengan gas, apakah itu dengan kompor, apapun. Tapi mereka harus mengeluarkan sumber daya. Kalau ini segalanya siap saji, sehingga ketika mereka terima sudah langsung bisa dinikmati. Anies pun memantau langsung salah satu lokasi pengolahan makanan di dapur bersama di SMA Muhammadiyah 1 Jakarta Raya, Jakarta Pusat. Di sana ia berjumpa dengan Haryanto yang sehari-hari berjualan soto rawon dan mie bakso. Haryanto merupakan salah satu pelaku UMKM yang dipilih Pemprov DKI untuk mengolah daging kurban hari Minggu lalu. Hingga Senin pagi, 150 kg daging hasil kurban pemerintah Provinsi DKI Jakarta diolah menjadi hidangan soto siap saji. Ini lagi bikin apa? Soto, Pak. Soto? Soto aja. Kalau yang ini dari jam berapa? Dari jam 12 malam. 12 malam? Ya. Lebih dari 2.000 porsi soto ia siapkan untuk didistribusikan ke kaum duafa di sejumlah wilayah ibu kota. Soto beningnya 1.400, soto rawonnya 1.400, jadi totalnya 2.800 porsi. Kita hitungannya itu per porsi dihitung 15.000. Ya, 15.000 per porsi. Jadi bahan baku utamanya itu udah dari ya Basnas ya Pak Pemprov kan. Nah, kita tinggal bumbu segala macam sama tim kerjanya aja. Paket daging kurban yang diolah UMKM ini kemudian didistribusikan oleh Dinas Sosial. Salah
Salah satunya kepuluhan warga di kawasan Percetakan Negara Cempaka Putih, Jakarta Pusat, serta anak-anak binaan Yayasan Karya Putra Indonesia Mandiri (PKIM). Sangat mendukung sekali, sangat membantu ibu sekali karena makanan ini memang cocok untuk anak-anak siap saji seperti itu. Jadi meringankan beban orang tua, meringankan ya kami sendiri gitu. Biasanya mentah, toh sekarang tiba-tiba ada yang ngasih yang siap makan, siap saji seperti itu. Pada Idul Adha tahun ini, paket Dapur Kurban Jakarta menyediakan 10.750 paket yang terdiri dari 5.250 paket olahan hotel dan restoran, serta 5.500 paket soto dari UMKM. Program Dapur Kurban Jakarta ini menjadi wujud menghadirkan kesetaraan dan keadilan di Jakarta. Tentu pemerintah tidak hanya sekedar menjadi pelayan, tapi juga bagaimana pemerintah bisa menjadi konten kreator dan masyarakatnya menjadi co-kreator. Masyarakat bisa menikmati hasil olahan dari hewan-hewan yang dikorbankan, tetapi dalam kemasan yang berbeda. In association with association with. Ya, dan untuk membahas Dapur Kurban 2022 yang sudah sempat vakum 2 tahun karena pandemi, sekarang akhirnya terselenggara kembali. Kita sudah bersama dengan PLH Sekda DKI Jakarta, Bapak Sigit Wijatmoko. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat, Mbak Lianita. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di sini. Saya juga berterima kasih untuk kesempatannya. Iya, baik. Ini kita ada adem-adem nih di Eko Tebet Park ya, Pak ya, untuk melaksanakan Dapur Kurban 2022. Nah, Pak, ini sebenarnya untuk setelah pandemi, program Dapur Kurban ini dilanjutkan kembali ya, Pak ya. Ini kalau kita melihat dari awalnya waktu itu, bagaimana sih konsep dari Dapur Kurban ini, Pak? Iya, tema utamanya adalah Jakarta sebagai kota kolaborasi. Ya. Kita melihat bahwa demikian banyaknya potensi yang ada di Jakarta, dan tentu pemerintah tidak hanya sekedar menjadi pelayan, tapi juga bagaimana pemerintah bisa menjadi konten kreator dan masyarakatnya menjadi co-kreator. Itu yang paling penting. Kemudian kalau kita lihat hakikat dari kurban itu sendiri adalah bagaimana kita menumbuh dan kembangkan yang namanya kesetiakawanan sosial. Baik. 2019 Dapur Kurban diinisiasi oleh Pemprov berkolaborasi dengan Basnas Basis DKI. Nah, tahun 2022 ini setelah vakum pasca pandemi COVID-19, kita mengulangi lagi. Jadi keberhasilan di 2019 kita teruskan di tahun 2022 dengan target maupun kolaborator yang lebih luas gitu ya. Ada asosiasi hotel dan restoran yang terlibat, kemudian yang membedakannya adalah pada tahun 2022 ini ada komunitas yang ikut berkolaborasi di dalam penyelenggaraan Dapur Kurban Pemprov DKI Jakarta. Ini adalah satu hal yang unik gitu. Mengapa? Kalau biasanya panitia kurban ini menerima dan menyalurkan daging kurban. Nah, sementara Dapur Kurban di DKI Jakarta ini lebih kepada bagaimana pemerintah menjadi jembatan antara mereka yang memiliki kelebihan harta untuk berkurban, terus dengan mereka yang masuk dalam kelompok mustahik atau penerima manfaat. Kemudian diselenggarakan berkolaborasi dengan asosiasi pengusaha hotel dan restoran. Ada 25 hotel bintang 5 dan chef yang terlibat bersama dengan restoran-restorannya. Ini juga menjadi ruang bagi pengusaha, kemudian juga bagi chef-chef kebanggaan untuk bisa memberikan layanan kepada masyarakat yang dianggap sebagai warga memiliki keterbatasan dalam hal ekonomi. Ini yang membedakan ya penyelenggaraan distribusi kurban di DKI Jakarta dengan wilayah-wilayah yang lainnya. Iya, Pak. Jadi warga akan makan masakannya chef begitu ya, Pak ya? Demikian. Okay. Chef juga kan perlu diberikan bagaimana jembatan antara
kualitas makanan di hotel ataupun restoran bintang 5 gitu ya bisa dinikmati oleh warga kebanyakan. Ini yang menjadi satu hal yang unik dari penyelenggaraan dapur kurban di DKI Jakarta. Kok bisa pertama yang dapatkan ide dari chef hotel bintang 5, kemudian ada UMKM juga Pak, itu gimana tuh Pak ide awalnya? Ya itu tadi saya sampaikan bahwa Jakarta sebagai kota kolaborasi, kita menjembatani antara semua segmen yang ada. Dalam hal ini kita lihat bahwa masyarakat bisa menikmati hasil olahan dari hewan-hewan yang dikorbankan, tetapi dalam kemasan yang berbeda. Kita memberikan ruang dan kesempatan bagi hotel bintang 5, kemudian juga bagi chef-chef di restoran ternama untuk bisa berkontribusi di dalam momentum yang sangat baik ini. Kolaborasi tentu dengan Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta. Kalau dilihat dari tahun sebelumnya yang dilaksanakan ya tahun 2019 Pak, kemudian dilaksanakan lagi tahun 2022, artinya yang ikut makin banyak Pak. Itu bisa dibilang keberhasilan dari dapur kurban nggak sih Pak? Ya alhamdulillah, jadi kita melanjutkan keberhasilan di 2019 untuk diteruskan di 2022 ini. Dari jumlahnya, kalau tahun 2022 ini ada 10.750 paket yang dibagikan untuk 15 RW kumuh di 10 kelurahan di DKI Jakarta. Jadi target segmennya juga kami luaskan, yang berpartisipasinya juga semakin banyak. Ada 25 hotel bintang 5 maupun restoran bintang 5 yang ada di Jakarta. Oke Pak, tadi berarti yang berpartisipasi spesial juga, yang diberikan spesial juga, yang menyelenggarakan spesial tentunya, apalagi kalau tahun ini diselenggarakan di tempat yang spesial nih Pak, Tebet Eco Park. Nah ini ada alasan tertentu nggak sih Pak? Iya, kita tahu bersama bahwa yang dikerjakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah bisa menyelesaikan dan menguatkan yang namanya keadilan sosial. Ya. Untuk bisa menghadirkan kohesi, ikatan yang kuat di antara masyarakat. Biasa ikatan itu tumbuh di ruang ketiga. Ruang ketiga itu bisa trotoar, bisa jembatan penyeberangan orang, maupun taman. Taman Tebet Eco Park ini dibuat untuk bisa melayani semua segmen, baik itu segmen usia maupun semua gender. Ya, alhamdulillah ini merupakan persembahan bagi rakyat, bagi masyarakat untuk bisa tidak hanya sekedar menikmati taman yang cantik dan indah, tapi juga bisa berinteraksi, beraktivitas di ruang ketiga yang disiapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ini pertanyaan selanjutnya nih Pak, kenapa sih Tebet Eco Park ini ditutup Pak? Teman-teman juga tentu tahu gitu ya bahwa ada masa pemeliharaan, ada beberapa tanaman yang tentu memiliki usia yang pendek gitu. Jadi kami ingin melakukan pemeliharaan untuk terus memberikan keceriaan dan keindahan serta kecantikan untuk semua. Jadi kemarin penutupan itu dalam rangka menghadirkan kenyamanan, keindahan, dan tentu juga harapannya semakin banyak teman-teman masyarakat yang bisa menikmati Tebet Eco Park ini untuk bisa di-manage dan dikelola sehingga semuanya terfasilitasi dengan nyaman dan aman. Oke, jadi nanti segera akan dibuka kembali begitu Pak ya? Segera akan dibuka kembali. Nah, kebijakannya apa Pak? Kalau misalnya nanti akan dibuka kembali, kebijakan apa yang akan diterapkan oleh pemerintah supaya ini Tebet Eco Park ini bisa lestari begitu Pak? Iya, tentu kita bicara soal menumbuhkan tanggung jawab bersama, gitu ya. Ini yang harus dipahami oleh semua pengunjung Tebet Eco Park, bahwa apa yang diselenggarakan oleh pemerintah semata-mata untuk bisa memfasilitasi semua secara fair, secara adil gitu ya. Kalau itu ada registrasi nanti untuk mendaftar, berapa jam aktivitas yang digunakan, semata-mata untuk memastikan bahwa yang menikmati Tebet Eco Park ini memiliki rasa nyaman yang sama. Itu yang kita harapkan. Jadi mungkin pesan untuk pengunjung nanti kalau kembali datang ke sini, jangan lupa untuk jaga kebersihan, jaga juga kenyamanan bersama begitu ya, patuhi peraturan yang ada gitu ya Pak ya. Ini ruang ketiga, ini milik kita bersama, kita jaga dan kita lestarikan secara bersama-sama. Baik, kita masih di acara Dapur Kurban dan setelah ini Pak, kita akan masak-masak nih. Kita akan lihat bagaimana proses masak dengan chef bintang 5 begitu ya. Kita akan olah masakannya dapur kurban dari daging kurban seperti apa. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini.
association with Ya, Anda masih menyaksikan Dapur Kurban 2022 dan kali ini saya sudah menggunakan apron, artinya kita akan segera masak-masak dan spesial sekali nih acara memasaknya karena saya tidak sendiri tentunya. Ada di sebelah saya ada Ibu Ferry Farhati yang akan masak bersama saya, Ibu Gubernur DKI Jakarta. Selamat siang Ibu, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu ya. Kita sudah siap mau masak untuk Dapur Kurban 2022. Siap, dan tentunya selanjutnya yang akan masak bersama Ibu Gubernur dan saya ada Chef Devina. Halo Chef Devina. Ibu, apa kabar? Halo, apa kabar? Oke, Chef, kita kan udah ada daging kurbannya sudah ada. Kita akan olah jadi apa nih? Oke, jadi hari ini kita akan masak salah satu hidangan yang Nusantara banget. Nusantara banget. Jenisnya banyak sekali. Kita akan bikin soto. Oke, soto. Iya. Wah, ini pas banget nih kalau soto karena di acara Dapur Kurban kali ini kita kedatangan teman-teman dari Asosiasi Pedagang Soto yang ada banyak bikin stand di sini. Nah, gimana kalau sebelum masak kita cicipin dulu nih yang sudah dimasak oleh UMKM yang hadir di Dapur Kurban ya. Kali ini ada soto Betawi dari Soto Globe Haji Oji. Kita panggil dulu nih kayaknya yang punyanya Pak Oji. Pak Oji boleh bergabung bersama kami? Ya. Silakan Pak ke sini. Iya, baik. Silakan Pak dipegang. Apa kabar Pak Oji? Alhamdulillah. Oke, sudah didekatkan ya Pak ya. Alhamdulillah baik. Di sini ada Ibu Gubernur dan juga Chef Devina. Pak Oji, sotonya seperti apa nih? Soto pilih Pak Oji. Kalau soto saya ini, awal saya ini dari suku Sunda, dari Bogor. Buka jual soto itu dari tahun 80. 80? Wow, udah 22 tahun. Gedung lebih dong, 42. Pasar Baru, Jakarta Pusat, Kecamatan Sawah Besar. Oke, dari Bogor sudah ke Jakarta dari tahun 80 untuk memasak soto, Pak. Waktu itu resepnya dari mana tuh, Pak? Saya sendiri. Bikin sendiri. Oke. Alhamdulillah jadi favorit. Oke. Dari mana? Istilahnya alhamdulillah. Apa sih yang bikin spesial, Pak? Ada bumbu rahasia nggak, Pak? Enggak sih. Nggak ada ya? Biasa-biasa aja. Bumbunya kok biasa-biasa tapi bertahan lama. Penasaran nggak Bu pengen rasa? Perasaan kecium sih, baunya udah sedap banget. Oh, kata Ibu Gubernur baunya udah sedap, Chef. Baunya udah kerasa belum, Chef? Banget, udah kepengen langsung. Boleh kita langsung cicipin? Silakan. Oke. Wow, ini dia. Masaknya udah berapa? 40 tahun lebih. Dari tahun 80, berarti 42 tahun. Iya, 42 tahun. Bumbunya udah meresap banget deh. Kenapa? Bumbunya udah meresap banget. Udah meresap banget. Udah legend lah bisa Udah dibilang. legend. Oke. Silakan kita akan cicip banyak bersama. Banget. Oh, ini dimakannya menggunakan emping ya? Ya. Pakai sambal. Sama jeruk. Acar. Oke. Seorang semangkok bisa. Biar kenyang ya Bu. Oke, baik. Silahkan, kita akan menunggu tim dari Pak Oji untuk menyajikan. Itu untuk chef, ini untuk Ibu ya Bu? Ya. Nah, oke. Baunya udah enak banget kata Bu Gubernur, kata Chef Dewi udah saya juga ngerasain baunya udah luar biasa nih ya kan. Langsung mungkin Ibu Ferry duluan deh yang nyicip. Iya, silakan Bu Ferry kita cicip. Empingnya dikeremes ya? Empingnya dimasukin ya? Empingnya masukin dulu. Iya, oke. Nah, Ibu mungkin mau pakai ini ya? Atau sambal? Sendoknya yang ini ya? Iya, silakan Bu. Ya. Tergantung selera. Oke, Ibu seleranya pedes nggak nih Bu? Enggak, pedes dulu deh. Nanti keringetan. Bapaknya udah menunggu reaksi dari Ibu Gubernur. Memang enak banget. Seger. Oke, saya jadi penasaran nih. Wow, memang bener banget nih. Silakan Chef, reviewnya mungkin kita akan segera masak nih habis review. Ya, punya dulu. Jadi sejujurnya hidangan soto ini adalah salah satu hidangan yang sebenarnya kalau saya pergi ke tiap daerah tuh selalu saya cari karena tiap daerah punya keunikan masing-masing. Nah, yang ini?
sotonya Bapak Haji Oji juga ini menurut saya unik karena dia tuh rempahnya kerasa, cuman masih light ya. Kalau jadi dimakan kuahnya banyak tuh nggak bikin belenek gitu. Nggak enak, oke. Kadang kan ada kalau yang terlalu kental juga kita makan kuahnya dikit udah cukup. Nah, kita akan bikin soto versi Chef Davina supaya mungkin kita juga akan mencicipi gimana sih soto ini bisa dengan eksklusif dan juga mewah. Jadi kita akan bikin soto tangkar. Soto tangkar itu sejenis seperti soto Betawi, cuman dia tuh pedas. Nah, mungkin ada sejarahnya juga dulu menggunakan tangkar. Tangkar itu bagian iga tapi yang dagingnya sedikit. Oke, langsung aja. Nah, kalau dari soto ini pastinya yang membedakan satu soto sama yang lain bumbu dasarnya. Nah, di sini kita akan pakai bumbu dasarnya bumbu dasar orange. Jadi bumbu dasar merah tapi ada kunyitnya juga. Kita akan perlu ada bawang merah, bawang putih, kemiri, lalu ada jahe. Ini saya udah siapin bumbu dasarnya yang udah jadi. Tinggal ditumis seperti itu. Kita taruh tengah ya biar rame-rame ini. Nggak apa-apa Bu sama saya Bu. Ya. Setengah aja Bu, cukup Bu. Semua? Setengah aja. Setengah aja. Setengah ya. Oke, cukup ya. Cukup. Oke. Nah, lalu pastinya ada aroma tambahan. Di sini biasanya kita pakai kombinasi ketumbar, jintan. Ini kita masukin aja. Berapa sendok tuh? Ini kurang lebih 1/4 aja Bu, karena kita nggak bikin banyak-banyak. Supaya dia cepat panas ya. Lalu ada biji pala juga. Sampai kecium. Cium ya. Baunya langsung kerasan ya. Serahnya udah digeprek pastinya. Jadi ini tidak perlu ditambahkan minyak lagi ya? Karena tadi bumbu dasarnya kita udah haluskan menggunakan minyak. Cuman biasa kalau bikin dalam jumlah banyak itu kan lebih enak blender pakai air. Bu Ferry, biasanya kalau di rumah lagi Idul Adha, biasanya menyajikan makanan apa sih untuk keluarga yang spesial? Mungkin Pak Anies selalu minta apa gitu Bu untuk Idul Adha? Kalau di rumah, kalau hari raya biasanya lontong lebaran. Lontong lebaran? Lontong itu makanannya campur-campur, ada lodeh, ada masak kecap, ada gulai, ada sayur cabe, terus makannya dicampur-campur. Pakai opor juga. Oh gitu. Ibu biasanya nyediainnya berapa lama tuh Bu untuk masak? Biasanya khusus 1 hari kita siapin buat masak tuh. Lontong kan lama ya masaknya. Iya. Kami masak lontong. Ibu bikin lontongnya juga sendiri? Bikin lontong sendiri. Luar biasa. Pakai daunnya, daun yang kalau lontong hasilnya tuh pinggirnya hijau tuh. Oke. Ini yang dari tangkar itu ya, tulangnya itu kan banyak kaldunya ya. Kaldunya dibuat dari apa nih, Chef? Jadi kaldunya ini dibuat dari iga. Iga sama daging sapi. Cuman kalau iga itu kita perlu rebus dulu supaya nanti kuahnya tidak kotor. Jadi rebus, air rebusan pertamanya dibuang. Nah, oke, ini kita tunggu sampai mendidih. Nah, ini untuk dagingnya di sini aku gunakan potongan iga tadi ya. Ini yang digunakan untuk merebus kaldu bukan? Iya. Oke. Cuman tulangnya saya nggak bawa ke sini. Dan juga daging sengkel, yaitu bisa disesuaikan dengan selera lah. Oh, kalau mau pakai daging jenis lainnya juga boleh ya? Boleh, kan kalau daging kurban kadang dapat jenisnya juga berbeda-beda. Oke. Itu juga bisa banget diolah jadi kayak gini. Gitu. Ini kita sambil mau menunggu ini ya, kita sambil menunggu ini matang akan dimasukkan. Mungkin lagi. Bu Ferry cerita juga nih, kan ini dapur kurban ada tahun 2019 sudah ada, sekarang ada lagi nih Bu setelah pandemi. Ibu melihat dapur kurban ini seperti apa sih Bu? Iya. Sebetulnya menarik sekali ketika ide awal adanya dapur kurban ini, karena saya melihat bahwa ada keterhubungan antara yang memberi dengan yang menerima, yang membutuhkan. Kalau dulu kan kita kurban potong memberikan kambingnya kepada panitia kurban, terus mereka yang potong bagi-bagi daging selesai. Nggak ketemu gitu ya? Nggak ketemu. Kalau ini tersedia ruang bagi yang mau berbagi keahlian seperti chef gitu ya, atau mungkin hotel berbintang, kan nggak terpikirkan untuk kemudian masak dan memberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi ide untuk dapur kurban ini menghubungkan antara yang mau memberi kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk yang lain. Iya, apalagi mungkin nggak semua pernah masakan yang dari Hotel Bintang 5 ya Bu ya? Dulu nggak terbayang Hotel Bintang 5 masakin daging kurban buat masyarakat. Sekarang mereka semua bisa terlibat, bisa ikut membantu, bisa ikut
memberikan sesuatu Cip kepada juga masyarakat di langsung. kurban dalam bentuk yang lain, tidak hanya dalam bentuk daging saja. Iya, baik. Ini sepertinya sudah langsung ya. Ini adalah langkah terakhir. Santan kita akan masukin juga. Oke, selanjutnya kita masukkan santan. Kadang ada yang suka ganti pakai susu ya. Iya, bisa juga pakai susu kadang. Ada kan kalau yang ala Betawi juga sop kaki kambing. Berapa banyak kadang ini? pakai susu. Santannya? Untuk santannya, nah karena di sini menggunakan santan instan biasa kental ya, jadi untuk 1-2 liter air dia cukup sekitar 50 ml gitu, 50 sampai 100 ml. Jadi tergantung selera. Ada tips nggak ada untuk menggunakan santan yang bagus supaya sotonya enak atau tampilannya lebih bagus gitu? Nah, oke, jadi kalau yang hari ini kita masak, ini yang pastinya mudah untuk sajikan di rumah karena kita juga menggunakan santan instan gitu. Cuman kalau menggunakan santan yang mendadak peras, itu memang harus hati-hati di apinya. Oke, jadi supaya nggak pecah santannya. Kadang kan santan kan kalau terlalu panas atau dia kena asam, dia akan menggumpal. Rasanya sih kualitasnya nggak akan menurun gitu, cuman memang kurang lembut gitu di minumnya kayak gitu. Baik, kita sekarang mungkin ini kasih sudah bumbu. matang ya Chef, ini udah nggak sabar, kita akan segera mencoba. Kita kasih bumbu. Oh, ini sentuhan terakhir dulu ya, garam. Garam, lalu merica. Udah nggak pakai takeran. Iya, kalau nanti kita cicipin. Mungkin ibu juga gitu nggak sih kalau masak di rumah, takerannya udah punya takeran sendiri gitu. Gitu nggak, Bu? Sedikit kaldu sapi juga. Iya. Oh, kaldu sapi. Kadang suka zaman dulu ada yang suka kalau mengaramin dibuang dulu sedikit. Itu kenapa? Tolak balak katanya. Oke. Itu tips lah gitu. Oke, baik, kita akan siap-siap untuk mencicip. Lalu ininya juga nanti kita siapin. Udah mendidih nih, udah mulai mendidih. Ya, oke, sudah mendidih. Terima kasih Ibu sudah bantu ini untuk masak hidangan hari ini. Soto ala Chef di sini ini soto tangkar ya. Jadi ini menggunakan santan dan juga daging kurbannya tadi menggunakan iga. Oke, kita siapin untuk tomatnya, Bu. Oh iya. Tomat biar nambah sama segar. Bawang. Ini udah merah padahal ya, nggak pakai tomat. Biasanya kalau tomatnya merah buat tuh pakai ini tomat ditumis gitu. Enggak ya? ya? Bisa sama cabai, Bu, biasa yang bikin merah. Tomatnya ini kita akan taruhnya seger gini. Itu juga salah satu kalau biasa soto bersantan ya, kayak soto Betawi gitu. Kita pakai tomatnya tomat segar. Oke. Cemplungin aja ya? Atau dicemplunginya di mangkok Di yang mangkok, sudah? biasanya Jadi Oh, memang tidak di sini ya, agar tidak kematangan ya. Baik. apinya kecilin kali ya, apa? Biar aja. Nggak apa-apa. Ini matangnya gimana? Oh, sebenarnya soto itu memang dia direbusnya agak lama supaya si rasa dari bumbunya tuh nyatu banget sama dagingnya juga meresap gitu. Dan kita ini sesaat lagi juga cukup, nggak masalah. Ini kalau minyaknya keluar malah cantik ya. Minyaknya merah gitu. Oke. Siapin mangkuknya ya. Oke, terima kasih Ibu. Kita langsung akan segera mencicipi. Saya izin mencicipi dulu ya. Udah nggak sabar nyajiin. Udah nggak sabar, oke. Gimana Chef? Apa yang harus ditambahkan? Sepertinya sedikit kurang manis. Kurang gula. Gula sedikit. Udah, yang lainnya cukup. Nggak pakai kecap gitu ya? Kecap biasa dipisah. Oke. Jadi kalau yang mau pakai kecap, ada kecapnya juga. Berarti manisnya bisa dari kecap juga ya? Bisa dari kecap juga gitu. Ini saya udah siapin kondimen acarnya juga. Oke, kita akan taruh acar di sini, Chef. Ini tadi tomat. Oh, di bawah ya tomatnya.
Biar kena panas Bu kalau Biar yang kena kayak panas. jualan. Tapi kalau mau di atas buat garnish biar cantik juga bisa. Kalau Itu udah- nggak akan kalau sudah mempengaruhi dicuci, rasa kalau ya? kena panas lebih bersih. Oke. Ya. Ini dia. Ini saya paling suka nih kalau soto, potongan dagingnya gede-gede. Jadi makannya puas. Apalagi daging kurban banyak. Betul. Yang nerima juga senang. Yang nerima makanannya. juga seneng, apalagi karena ini satu mangkok full Oke. penuh. Terus bawang goreng di atasnya. Iya, daun bawang. Kalau orang bilang Instagramable. Nah, Instagramable. itu dia. Estetik, Bu. Estetik kita garnish ya Bu, biar ada Tuh. warna. Warnanya lengkap merah, kuning, Kuning hijau. hijau. Wow. Sama ini bawang goreng. Bawang goreng kita taburkan di atasnya. Nggak bawa HP, biasanya kan kalau mau makan. Langsung foto dulu ya. Sambalnya di sini. Sambalnya kita pisah aja Bu. Oke. Nggak berasa. Satu Kayak lagi nih, Chef. Sama acarnya. acarnya. Kita langsung Acarnya silakan ya. disajikan. Udah cukup belum nih? Iya, oke. Kita bikin restoran bisa nih. Ini udah cantik banget lagi. Ini Cantik. untuk ide restoran Ini nasi menggunakan piring seperti ini ya, Bu ya? Nasinya Bu. Oke, lengkap banget. Siapa yang biasa dicampur kalau makan soto? Oh, tim dicampur atau tim Campur dipisah? atau Ibu iya. tim dicampur atau dipisah? Tim campur. Tim campur, oke, Campur, kita ya. sama dong Bu berarti. Chef Devina lebih senang campur atau pisah? Campur saya Campur juga. Berarti Kita kita campur nasi banyak gak ketahuan. Oh iya bener, Bu. Kita geng yang Terus sama kalau nih. sisa nasi tinggal tambah kuah. Oh, bener. Bentar, kurang Campur. satu lagi Ibu, punten. Ini dimatiin Ini ya. kita matikan Chef. saja ya. Oke, kita akan cicip segera. Oh, jeruknya belum. Jeruknya seger. Biar seger. Oke, Ibu. Ini masakan Nah, ini saya. dia sudah jadi untuk soto ala Chef Devi. Kita Devina. angkat sama-sama ya ini. Nah, ini dia soto ala Chef Devina. Gimana penampilannya? Lebih menarik kan ya, karena ini disajikan di atas piring seperti ini. Kemudian juga ada penyajian kondimennya ya. Dan nasinya juga ditata seperti ini. Nah, kalau tampilannya sudah cantik, kita penasaran rasanya. Sekali lagi langsung nih kepada Ibu Ferry untuk mencicipi dicobain rasanya ya, Bu. Sendoknya ini aja nih bekas Iya. ini. Silakan, Bu. Oh, udah ada. Udah ada sendok ini. Belum dikasih jeruk. Silakan, Bu. Enak. Enak, Bu. Enak. Gimana? Masaknya sebentar. Rasanya kayak yang 40 tahun. Oke. Nah, Ibu Bisa. sampai terpesona ya. Masaknya bentar, rasanya udah hampir sampai kayak 40 tahun tadi ya. Bedanya apa nih, Bu? waduh. Bedanya? Dari segi bumbu atau apa? Ibu ngerasanya pas nyicipnya? enak, ini apa? Semuanya pas. Chef. Oh iya Ibu. Waduh. Semuanya Saya pas. belum nyoba dagingnya nih. Boleh, Bu, coba dagingnya. ya. Dagingnya belum dicobain. Yang potongan sengkol. Kecil aja, yang sengkel yang enak ya. Ini nih. Bismillah. Aku Hati-hati panas Bu. Biasanya daging lama dinginnya. Wah, mungkin ini juga penasaran seperti apa rasanya. Empuk, Bu. Enak banget. Approve by Ibu Aduh, Ferry. terima Oke. Saya udah lumayan
nih, dari tadi keringet dingin nih. Iya. Aduh, mau dicicipin. Tapi kan makan daging udah. Tapi chef, kalau misalnya kita lagi perayaan kurban gini ya kan, udah makan daging banyak pasti kan, ada yang ngasih segala macem. Besok makan daging lagi. Itu kira-kira pendampingnya apa untuk pelengkapnya, dessertnya apa gitu? Kita akan bahas setelah yang satu ini. In association with In association with Oke, kita tadi sudah mengolah daging kurban, kita sudah bikin soto, nyicip bagaimana bikin soto yang enak banget begitu ya, walaupun waktunya cuma singkat sekali ya, Chef. Saya masih bersama dengan Chef Devina di sini, tapi Bu Ferry-nya udah nggak ada ya, karena tadi di sini kan banyak booth-booth dari UMKM yang juga menyediakan soto. Tadi pada manggil-manggil Bu Ferry untuk bisa mencicipi langsung soto di tempatnya. Jadi kita sekarang akan melanjutkan masak hidangan penutup berdua aja. Betul. Kita mau bikin apa nih, Chef, kali ini? Oke, nah kali ini kita akan bikin es melon Es atau melon? ada juga populernya namanya es kuwut. Kalau es kuwut itu dia dari Bali ya. Es kuwut. Berbahan dasarnya ini melon yang diserut. Oke. Terus nanti cita rasanya tuh dia manis, wangi dan juga segar. Jadi ada asamnya juga gitu. Kita langsung mulai aja ya, Chef ya. Jadi ini memang cocok banget kalau misalnya kita kan habis tadi menyajikan soto, ya sotonya itu kan ada santan, terus juga aroma daging, rempah-rempah. Nah, dibandingkan sama apa namanya dessert yang misalnya kayak kolak. Oh, itu jadi atau enak apa? juga ya. Itu sama-sama berat nih. Nah, kalau kita menyajikan hidangan berminyak dengan sesuatu yang segar seperti ini pastinya lebih cocok ya. Oke, jadi santan-santannya udah, sekarang segar-segar. Nggak ada pakai santan yang ini ya. Nah, Oke, bahan pertamanya kita gunakan apa? Melon. Melon. Ya. Selain melon sebenarnya ada juga yang pakai timun. Ini agak mirip-mirip atau belewah. Timun serut ya. Belewah serut juga itu bisa dibikin kayak gini. Ini kita akan parut aja. Oke. Oh, jangan dipotong-potong tapi diparut ya, Chef ya. Terus melonnya juga jangan yang benyek supaya teksturnya jadi juga masih melon bagus. seger yang masih apa ya, mengkol Mengkol, gitu ya ya. istilahnya ya, supaya crunchy mungkin ya. Oke, sudah cukup? Oke, cukup? Ya. Nah, sekarang Kita oke, akan ini sajikan. bakalan simpel banget. Kita langsung siapin aja. Nah. Oke. Sorry, berat sebelah. Oke, yuk. Oke. Kita langsung aja siapin gelas. Nah, pastinya segernya kan dingin ya. Sajikan dalam keadaan dingin. Jadi kita masukin es batu. Ini kalau siang-siang makan ini yang paling enak ya, apalagi udah habis makan soto tadi. Menggunakan sirupnya sirup melon juga sirup ya? melon. Biar warnanya melambangkan rasanya juga. Sirup melon dicampur sama sedikit gula, simple sirup ya. Gula cair. Baru kita masuk. Oke, kita ambil aja langsung. Nah, lalu kita akan masukin melonnya. Ini salah satu buah favorit saya nih. Oh ya, melon iya. tuh ciri khas ya, dia baunya, aromanya maksudnya fruity banget. Wangi gitu. Wangi, sebagai pengaruh ruangan juga enak banget Iya, ya melon. banget. Setelah ini ditambahkan apa lagi nih, Chef? Selasi. Selasi. Nah, lalu di sini kita akan pakai leci. Nah, ini dia nih. Jadi lebih artinya ini nggak ada yang modern. gagal, semuanya Iya. enak isinya. Wow. Oke, sudah jadi kah? Oke, tinggal dikasih jeruk nipis. Oh, ini dia tas terakhirnya ya.
Oke, Ini yang boleh terakhir dibantu diperas. saya bantu peras ya. Bisa sesuai selera, boleh 1 potong, 2 potong, dia akan nambah segar. Kita langsung cicip aja mungkin ya, Chef. Oke. Seperti apa nih ya rasanya? Oke. Gimana nih? Segar banget. Kita akan cari tahu juga bagaimana pendapat warga dan juga masyarakat yang datang ke Dapur Kurban 2020 setelah jeda yang satu ini. In association with In association with Menurut saya bagus, karena kan udah 2 tahun nih nggak ada, terakhir tahun 2019. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk kumpul ketemu sama Ibu Gubernur. Sangat bahagia banget ya Bu ya. Alhamdulillah rasanya senang banget saya bisa hadir ke sini. Mudah-mudahan tahun depan bisa hadir lagi. Senang sekali meriah. Ya, meriah. Bahagia, nenek-nenek bahagia ikut ke sini. Seru dan menarik, seru dan menyenangkan. Ya sangat sosial untuk berbudaya lah. Ya kalau bisa diperbanyak tempatnya, jadi berapa wilayah gitu, jangan cuma fokus di satu tempat aja gitu. Saya makan soto, alhamdulillah habis, enak sekali sotonya. Jarang yang begini, mudah-mudahan tahun depan kita bisa ketemu lagi. Insya Allah ada yang lagi, lebih meriah lagi. Enak. Nyobain daging rendang, makanan daging dan rasanya enak. Ya mungkin untuk masa depannya lebih baik dari ini. Pemprov DKI Jakarta juga mengadakan makan bersama hasil olahan dapur kurban dari UMKM yang dihadiri kaum duafa, yatim piatu, dan penyandang disabilitas. Tak hanya itu, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan santunan kepada kaum duafa dan yatim piatu. Berkolaborasi dengan Basnas Basis DKI Jakarta senilai 125 juta rupiah secara simbolis. Pemberian santunan ini disaksikan langsung oleh pelaksana harian Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Sigit Wijatmoko dan istri Gubernur DKI Jakarta sekaligus Ketua TPPKK DKI Jakarta Ferry Farhati.
Rangkaian program ini menjadi wujud menghadirkan kesetaraan dan keadilan sosial di Jakarta. Atas segala yang membuat suasananya menjadi lebih nyaman. Ya, jadi Pemprov DKI Jakarta mengadakan Dapur Kurban 2022 agar warga DKI Jakarta, khususnya warga penerima manfaat, bisa berbahagia menikmati olahan daging kurban yang bermutu, spesial dan juga enak, olahan ala Chef Bintang 5. Nah, kita tiba juga di penghujung acara Indonesia Forward Dapur Kurban 2022. Buat Anda warga yang belum berkurban tahun ini, yuk tahun depan kita berkurban. Supaya semakin banyak lagi warga yang bisa menerima manfaat dari hewan kurban kita, semakin banyak lagi warga yang bisa berbahagia di Hari Raya Idul Adha. Terima kasih sudah menyaksikan Indonesia Forward Dapur Kurban 2022. Sampai jumpa. Terima kasih Anda baru saja menyaksikan Indonesia Forward in association with